sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keutamaan kalimah thayyibah. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anakmu la ilaha illallah ketika mereka mulai bisa berbicara. Talkinkanlah mereka ketika menjelang wafatnya dengan la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa ucapan pertamanya la ilaha illallah dan ucapan terakhirnya juga la ilaha illallah, lalu ia hidup selama 1000 tahun, maka ia tidak akan ditanya tentang satu dosa pun, insyaallah. Karena mungkin dia telah pernah berbuat dosa sama sekali. Seandainya berbuat dosa, mungkin dia sudah diampuni dengan sebab taubat atau dengan amalan kebaikan yang lain, atau mungkin dia sudah diampuni karena semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala." Faidah. Maksud talqin adalah membaca kalimah la ilaha illallah di samping orang yang hampir meninggal dunia dengan terus-menerus agar ia mendengar dan ikut membacanya. Sebagian ulama juga menganggap sunnah mentalkin orang yang sudah mati di kuburannya dengan berdasarkan hadis yang sama dengan beberapa hadis yang lain. Talqin hendaknya dilakukan dengan lembut tanpa memaksa, sebab saat itu ia sedang menghadapi penderitaan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Perintah mentalkinkan kalimah ini pada saat sakaratul maut banyak terdapat dalam hadis-hadis sahih. Dalam beberapa hadis yang lain disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjelang matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya akan berguguran seperti sebuah bangunan yang diruntuhkan oleh banjir." Hadis lain menyebutkan, barang siapa ketika menjelang matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis lain menyebutkan orang-orang munafik tidak akan mendapatkan taufik untuk dapat membaca kalimah tersebut ketika akan mati. Hadis lain menyebutkan orang-orang munafik tidak akan mendapatkan taufik untuk dapat membaca kalimah tersebut ketika akan mati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bekalilah orang-orang yang mati dengan la ilaha illallah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendidik seorang anak sehingga bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan dibebaskan dari hisab." Hadis lainnya menyebutkan, barang siapa menjaga salatnya, maka saat kematiannya malaikat akan mendatanginya, mengusir setan darinya dan mentalkinkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut pengalaman, mentalkinkan kalimah thayyibah akan berguna bagi seseorang yang dalam kehidupannya banyak membaca la ilaha illallah atau banyak menzikirkan la ilaha illallah. Dikisahkan tentang seseorang yang biasa berdagang jerami, menjelang wafatnya ia ditalkinkan kalimah la ilaha illallah oleh keluarganya. Namun orang tua itu berkata, "Harga seikat jerami yang ini sekian dan harga yang itu harganya sekian." Kisah-kisah semacam ini masih banyak. Sebagaimana ditulis dalam kitab Nazhaul Basatin, kadangkala karena suatu dosa seseorang ketika mati tidak dapat mengucapkan kalimah thayyibah. Bahaya candu dan keuntungan siwak. Para ulama menulis bahwa orang yang terbiasa dengan candu akan mendapatkan 70 kerugian.
Salah satu ialah tidak ingat kalimat thayyibah ketika menjelang kematiannya. Sebaliknya, orang yang selalu bersiwak akan mendapatkan 70 keuntungan. Di antaranya ialah pada akhir hayatnya ia akan ingat untuk membaca la ilaha illallah. Dikisahkan tentang seseorang yang menjelang matinya telah diajari kalimat thayyibah, lalu ia berkata, "Doakanlah aku, karena aku tidak dapat mengucapkan kalimat itu." Orang-orang bertanya, "Mengapa?" Jawabnya, "Karena aku kurang berhati-hati ketika menimbang barang dagangan." Disebutkan dalam kisah lain, suatu ketika seseorang ditalkinkan kalimat thayyibah menjelang kematiannya. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa mengucapkannya." Orang-orang bertanya, "Mengapa?" Jawabnya, Suatu ketika ada seorang wanita cantik membeli sehelai handuk dariku. Aku terpesona sehingga aku terus-menerus melihatnya." Banyak kisah-kisah lain seperti itu, terutama di dalam kitab Tazkiratul Qurhubiyah. Tugas seorang hamba adalah selalu bertaubat dari segala dosa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi taufik olehnya. Alhamdulillah hadirin, baru saja kita mendengarkan salah satu hadis yang berkaitan dengan pentingnya kalimat thayyibah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah turunnya hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita niatkan dalam hati sanubari kita untuk senantiasa mengamalkan dan menyampaikan pada yang lainnya, insyaallah hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.